penyuluh dan pendamping lapangan harus merencanakan kegiatan pendampingan kepada petani, merencanakan penyuluhan dengan prinsip 5W 1H, yaitu apa yang diperkenalkan. Penyuluh dan pendamping lapangan perlu mengetahui kondisi praktik pertanian yang dilakukan petani saat ini, apa tujuan akhir dari penyuluhan, dan identifikasi inovasi atau pesan utama apa yang akan dikenalkan ke petani. Sebagai contoh, pengenalan benih berkualitas ke petani perlu disampaikan bersama dengan pola tanam berbaris. Maka penyuluh perlu mengetahui benih apa yang digunakan petani saat ini, apa tujuan utama petani menanam jagung, serta keunggulan benih jagung apa yang akan menarik untuk petani. Mengapa harus dilakukan? Penyuluh dan pendamping lapangan perlu menjelaskan mengapa adopsi inovasi tersebut penting untuk petani. Dalam kasus mengadopsi benih berkualitas, penyuluh dan pendamping lapangan dapat menjelaskan potensi peningkatan pendapatan bila produksi jagung meningkat karena ada pengepul jagung baru di kota kecamatan. Penjelasan perlu menggunakan bahasa yang mudah dimengerti dan menarik untuk petani. Siapa sasaran kegiatan penyuluhan? Penyuluh dan pendamping lapangan perlu memahami peran yang dilakukan oleh petani laki-laki dan perempuan dalam melakukan kegiatan, serta mengambil keputusan terkait pertanian mereka. Mengingat kegiatan pertanian dilakukan baik oleh laki-laki dan perempuan, diharapkan keduanya diundang saat melakukan pendampingan. Pesan untuk memotivasi adopsi juga dapat disesuaikan dengan peranan ini. Kapan penyuluhan dilakukan? Untuk memastikan penyuluhan dihadiri oleh sebanyak mungkin petani, waktu penyuluhan perlu disesuaikan dengan ketersediaan waktu sasaran pelatihan. Apabila hendak mengundang petani laki-laki dan perempuan, perlu diperhatikan agar waktu pelatihan sesuai dengan ketersediaan waktu serta keamanan. Misalnya tidak dilakukan di malam hari, agar petani perempuan dapat hadir dengan aman. Di mana penyuluhan dilakukan? Kegiatan penyuluhan sebaiknya dilakukan di tempat yang memudahkan petani laki-laki dan perempuan untuk hadir. Kriteria tempat ideal untuk melakukan pelatihan antara lain, mudah diakses, tempat diketahui oleh peserta, dan tersedia alat pendukung pelatihan. Beberapa contoh tempat untuk penyuluhan antara lain, tempat ibadah, balai desa, kebun atau demo plot, atau tempat perkumpulan keluarga tani. Yang saya lakukan untuk mendampingi petani itu, yang pertama itu kami datangi para petani itu, kami meyakinkan para usaha tani itu untuk berusaha tani itu lebih baik dan benar, guna untuk memenuhi akan kebutuhan keluarganya, meningkatkan akan pendapatan bagi mereka. Saya mau mengajak teman-teman sebagai pendamping lapangan, kita harus pastikan bahwa petani perempuan juga harus terlibat dalam kegiatan berusaha tani, bukan hanya saja laki-laki. Peran perempuan itu sangat penting dalam hal melakukan kegiatan pertanian itu. Contohnya penanaman, kemudian pemupukan juga, pemanenan, kemudian penjualan. Berikutnya itu perempuan itu perannya sebagai pengelola keuangan, sehingga bisa memastikan, menentukan kemana arah uang itu akan dipakai untuk dalam kehidupan keluarga, misalnya begitu. Contoh, kita mau membeli hal terkait saprodi. Itu kalau perempuan yang atur pasti pas. Yang kedua terkait dengan alsintan. Istilahnya dia sudah menghitung-menghitung dibanding kita laki-laki. Selain itu pun juga petani milenial kami libatkan juga karena apa yang kami sampaikan itu bermanfaat bagi mereka. Bagaimana kegiatan penyuluhan dilakukan? Penyuluh dan pendamping lapangan harus mampu memetakan 3 aspek perubahan apa yang diharapkan, yaitu dalam hal pengetahuan, keterampilan, dan sikap perilaku. Dengan mengetahui 3 aspek ini, penyuluh dan pendamping lapangan akan mampu menentukan metode dan media pendampingan yang efektif. Untuk memastikan agar pesan tersampaikan dengan baik, penyuluh dan pendamping lapangan dapat memanfaatkan berbagai media dan alat bantu untuk menyampaikan pesan dengan jelas dan menarik ke petani. Sebagai contoh, petani umumnya perlu melihat bukti, sehingga kunjungan demo plot efektif untuk memperkenalkan benih berkualitas karena dapat menunjukkan perbandingan hasil benih berkualitas dengan benih lokal. Ilustrasi yang lebih kompleks dapat dilakukan melalui role play. Penggunaan jingle atau pantun dalam bahasa lokal juga dapat dilakukan
untuk membantu masyarakat mengingat pesan utama. Penggunaan video atau infografis juga bisa digunakan untuk membantu penjelasan. Bila penyuluh dan pendamping lapangan menggunakan ponsel Android, penggunaan WhatsApp bisa dilakukan untuk menyebarkan informasi, memberikan konsultasi, dan pendampingan lanjutan. Kiat saya sebagai pendamping yaitu datang dan mendengarkan petani. Yang berikut, merencanakan usaha bersama petani. Kemudian dampingi petani dalam melakukan usaha tani sehingga dengan pemasaran. Kemudian menjembatani petani dengan off-taker dan pihak perbankan. Yang berikut, lakukan pertemuan rutin untuk didiskusikan baik itu masalah. Yang berikut, menghadirkan tim ahli saat pelatihan untuk meyakinkan para petani itu. Yang berikut, aktif berkoordinasi dengan pemerintah desa hingga pemerintah provinsi. Yang terakhir itu, promosi usaha tani yang sukses kepada para petani kita. Ayo teman-teman PL, teman-teman PPL, jangan patah semangat. Kita masih terus punya banyak tantangan, tetapi yang paling penting kita tetap semangat untuk memajukan NTT hebat dan NTT sejahtera melalui sektor pertanian. NTT oke. Penyuluh dan pendamping lapangan adalah tulang punggung keberhasilan usaha jagung di NTT. Oleh karena itu, penyuluh dan pendamping lapangan perlu memiliki sifat-sifat peduli terhadap masyarakat, memiliki kemampuan analisis dan pemecahan masalah yang baik, kemampuan komunikasi yang baik dengan semua pihak, dan mau terus secara aktif belajar memperluas dan membagikan ilmu.